mengenai infinite series ya, yaitu deret ya, deret tak hingga ya. Jadi sebelumnya yaitu barisan ya, jadi baris yang ini ya, yaitu ada formula eksplisit maupun rekursif. Kemudian kita mengetahui konvergensi. Bentuk konvergensi itu ada berbagai macam, diantaranya yang jelas kita melihat dari satu titik, dari suku ke suku berikutnya, dia menuju ke mendekati suatu bilangan. Nah, kita ambil nilai limitnya. Nah, nilai limit tersebutlah yang kemudian dikatakan sebagai nilai konvergensi atau nilai limit daripada barisan ya. Ini jadi kalau untuk limit yang tak hingga, kalau dalam konteks barisan, berarti barisannya tak hingga si sukunya, maka ininya adalah 3 ya, jawaban daripada konvergensinya, yaitu menuju suatu bilangan, yaitu bilangan limit, kemudian limitnya sama dengan 0 atau limitnya plus minus tak hingga. Nah, yang dikatakan konvergen adalah menuju suatu bilangan. Di sini dituliskan yaitu konvergen ke L. L itu suatu bilangan atau 0 ya, bisa 0. Nah, kalau divergen adalah tak hingga plus minus tak hingga. Hasil daripada ya, ini sudah kita bahas nih contohnya. Limit n tak hingga adalah 3/7 sesuai dengan pangkat daripada pembilang dan penyebutnya ya. Nah, ini pangkatnya sama jadi 3/7. Itu. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini ln x per e pangkat x, ini kalau disubstitusi tak hingga per tak hingga, maka bisa digunakan teorema L'Hopital di kalkulus 1, yaitu diturunkan 1 kali. Turunan daripada ln x adalah per x, turunan e pangkat x juga e pangkat x. Sehingga di bawahnya di sini tak hingga ya, di atasnya seper tak hingga adalah 0, maka di sini 0 dibagi suatu bilangan hasilnya adalah 0 begitu. Nah, dikatakan konvergen ke 0 ya. Kemudian yang sudah kita pelajari berikutnya adalah namanya Squeeze theorem ya, teorema Apit, menunjukkan bahwa barisan sebelumnya yang kurang dari atau AN ya dia konvergen ke suatu bilangan yaitu L, kemudian CN yang lebih dari ya lebih dari BN juga konvergen ke L, maka yang diapit di situ yang di tengah juga konvergen ke suatu bilangan. Jadi menjamin sebelah kanan dan sebelah kirinya konvergen, yaitu di tengahnya juga pasti konvergen ya. Itu. Nah, sekarang berikutnya monoton, barisan monoton yaitu kalau suatu barisan naik monoton naik seperti ini dan dia terbatas, pasti dia konvergen, terbatas di atas ya. Artinya kalau dia terbatas pasti dia menuju suatu bilangan. Kalau tidak terbatas di atas pasti dia divergen begitu ya. Juga hal yang sama kalau dia monoton turun. Monoton turun terbatas di bawah maka dia konvergen. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk kepada materi terkait dengan deret ya. Nah, kalau yang tadi adalah barisan. Barisan dan deret adalah kalau barisan hanya tanpa penjumlahan, kalau deret dengan penjumlahan. Contohnya seperti ini ya, penjumlahan. Nah, ada penjumlahan parsial. Penjumlahan parsial itu sebagian daripada suku daripada deret tersebut. Ada juga penjumlahan keseluruhan ya. Nah, ini untuk n tak hingga begitu. Nah, problemnya adalah kalau n untuk tak hingga, suku tak hingga seperti ini juga sama. Ada suku yang seperti ini
ketika dijumlah dia tak hingga itu ada hasilnya, atau dengan bahasa lain konvergen, dan ada juga yang tidak memiliki hasil atau divergen ketika dijumlahkan antar suku, setiap sukunya begitu. Nah, sekarang kita lihat eh, langsung kepada model daripada itu dulu ya, model daripada deretnya. Nah, secara umum deret itu dibagi, yang kita ketahui dibagi dua, yaitu deret geometri dan deret aritmatika ya. Nah, kalau deret geometri nanti ada caranya. Nah, sekarang eh, kita masuk kepada suatu definisi, yaitu deret tak hingga ya. Ini infinite series, deret tak hingga konvergen dan memiliki hasil ya. Konvergen dan memiliki hasil jika ya jumlah parsialnya juga konvergen ya. Jadi kalau jumlah parsial daripada eh, ya daripada ini deret deret konvergen ya, ini deret tak hingga konvergen, deret tak hingga konvergen dan memiliki yaitu S tadi jika jika eh, ba- barisan parsialnya juga konvergen. Jadi eh, ini mensyaratkan ya. Jadi kalau parsialnya konvergen, baru eh, kalau parsialnya konvergen, baru kemudian infinite seriesnya bisa konvergen, gitu ya. Kemudian, kemudian kalau Sn di sini adalah divergen, barisan barisan parsialnya divergen, ya, barisan parsialnya divergen, maka deretnya juga divergen. Ya. Nah, ya. Nah, ini adalah eh, geometric series atau baris apa deret geometri ya. Deret geometri ditandai dengan eh, ada pembanding atau rasio ya antar setiap suku. Cara mengeceknya tentu suku setelahnya dibagi dengan sebelumnya. AR dibagi dengan A, hasilnya adalah R. AR kuadrat dibagi dengan AR, hasilnya adalah R. Nah, itu yang disebut dengan rasio. Nah, dalam deret geometri, kalau rasionya kurang dari satu, nah itu menunjukkan dia kecenderungan dia adalah konvergen. Ya, kalau rasionya kurang dari satu. Kalau rasionya lebih dari satu, ininya divergen. Ya. Pak. Ya, kalau rasionya lebih dari satu, itu dia divergen. Contoh, misalkan bilangan, eh, contoh yang rasionya lebih dari satu ya, dua. Kemudian rasionya dua juga, berarti dua kali dua, empat. Empat kali dua, ya, 8, 16. Nah, itu kan makin besar angkanya. Jadi, dengan angka makin besar itu ketika dijumlah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 ya semakin besar. Tidak menunjuk, tidak menghasilkan suatu bilangan gitu ya. Nah, deretnya tidak menghasilkan suatu bilangan sehingga dia dikatakan eh, divergen begitu ya. Contohnya tadi saya katakan dua, kemudian eh, 4.
8, 16. Nah, ini rasionya adalah bilangan selanjutnya dibagi di bilangan sebelumnya. 2 bagi 16 adalah 2 ya. Rasionya adalah 2. Rasionya sama dengan 2. Nah, ketika rasionya 2, ini kita bisa identifikasi bahwa deret geometri, khusus deret geometri ya. Jangan deret aritmatik, nanti beda lagi. Deret geometri, nah ini deret deret tersebut divergen ya. Karena ketika dijumlah, dia hasilnya tidak diketahui ini berapa. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 masih bisa hasilnya. Tapi bukan untuk bilangan ini, tapi untuk N-nya tak hingga. Ini masih terus ya, 32, 64, dan seterusnya. 128. Nah, tapi eh, untuk untuk deret berikut ini, dia dikatakan divergen ya. Kemudian kalau untuk yang contoh yang apa? Yang rasionya eh, apa namanya? Yang rasionya kurang dari 1 misalkan ya, 2 bagi 2 1, kemudian setengah ya, 1/2, 1/4, nah 1/8. Nah, ini kan bilangannya makin kecil ketika dijumlahkan ada nilainya begitu ya. Nah, ini ketika dijumlahkan 1/8, 1/32, dan seterusnya. Yaitu kalau kita masuk dalam teori limit, nanti untuk limit tak hingganya yaitu 1/n itu ya. Nah, 1/n. Jadi kita cari kalau di barisan itu 1/n. Nah, 1/n artinya kalau kita ambil limit tak hingga, kalau baris ini kalau limitnya itu sendiri adalah nilainya 0. Itu limit barisannya ya. Kalau kita bicara deret tadi dijumlahin ya, ini dijumlahin dan nah, nah, itu. Nah, jadi untuk deret geometri maka didapatkanlah eh, rumus sederhananya, yaitu kita langsung ke rumus sederhananya, yaitu eh, A 1/1 min R ya, untuk ya untuk ini yang eh, barisannya A A/1 min R ya, untuk yang eh, rasionya kurang dari 1 begitu ya. Kemudian untuk yang rasionya lebih dari 1, maka barisan tersebut divergen. Divergen itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki jumlah daripada deretnya. Begitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, deret geometri berikut ini yang A, cara menghitung rasionya tentu masing-masing suku itu eh, harus sama ya. Suku kedua dibagi suku ke satu, suku ketiga dibagi suku kedua, dan nilainya rasio itu harus sama. Jadi di sini kita mencoba, ini kita belum tahu nih deret geometri atau bukan. Kita hitung dulu rasionya. Rasio antar sukunya sama nggak? Kalau rasio antar sukunya sama, baru kita mengetahui dia deret geometri. Kalau rasio antar sukunya sama gitu ya. Nah, ini kita cek 4/9 ya. 4/9 ya. 4/9, sorry ya, tulisannya ini jelek kalau sini. Nah, 4/9 bagi 4/3 atau kali 3/4. Nah, ini kita
Ya, keputus ya. Ya, tadi suara saya cukup jelas tadi. Jelas, Pak. Enggak, Pak. Ya. Nggak jelas ya? Tadi nggak ada suaranya tadi, Pak. Apa emang lagi diem aja, Pak, tadi? Ya. Eh, terakhir tuh sampai mana ini ya? Sampai yang 4/9 kali 3/4. Iya, oke. Nah, jadi eh nah, oh panjang berarti ya lewat ini. 4/9 suku seterusnya atau suku kedua dibagi suku pertama hasilnya sepertiga. Suku ketiga dibagi suku kedua artinya sepertiga. Nah, itu artinya rasio. Sehingga kita bisa ngambil rasio itu dari yang manapun daripada suku tersebut. Eh, Pengecekan ini tuh sebenarnya hanya menunjukkan betul nggak sih dia deret geometri. Nah, deret geometri itu rasionya antar suku itu harus sama. Deret aritmatik bedanya antar suku harus sama, ya. Nah, untuk rasio dan untuk geometri dan aritmatik tentu beda ini ya. Teknik untuk mendapatkan SN ya. SN itu adalah jumlah daripada deretnya. Nah, untuk geometri yaitu tadi A per 1 min R. A-nya adalah suku pertama 4/3, kemudian 1 di sini dikurangi sepertiga. 4/3 di 1 kurang sepertiga yaitu 2/3. 4/3 kali 3/2 sehingga hasilnya 2. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa lihat dari ciri-cirinya sebenarnya kalau bilangan itu pertama, oh dia deret geometri. Kemudian si rasio itu kan penentu ya. Kalau kita punya bilangan misalkan sederhana 2, 2, 2, 2, kita jumlahkan mudah ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 8. Ya. Kalau barisannya 2, 2, 2, 2. Tapi kalau deret 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8. Ini namanya deret hingga. Kalau deret tak hingga nggak bisa dijumlahkan. 2 itu sampai tak hingga berapa duanya itu totalnya kan nggak tahu. Nah, di sini rasionya adalah 2/2 atau rasionya 1 begitu. Nah, kalau rasionya 1 dia ya, kalau rasionya 1 ternyata nggak bisa di nggak bisa di nggak bisa diketahui nilai total deretnya itu. Karena tadi 2 tambah 2 tambah 2 berapa totalnya 8. Itu deret hingga. Kalau deret tak hingga 1 juta masih ada 1,2 juta dan seterusnya. Jadi rasio itu penentu. Begitu lebih dari 1 rasionya seperti tadi saya misalkan nggak bisa dihitung sehingga dia disebut divergen. Ya, kalau tadi 2 kemudian 4 ya 2 tambah 4. Nah, ini masih bisa dihitung 2 tambah 4 tambah 8 ya dan seterusnya tambah 16. Nah, ini nggak bisa dihitung karena rasionya lebih dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1 baru bisa kita hitung dia konvergen ya. Itu khusus untuk deret geometri. Nah, jadi batasnya itu di satu juga tidak ini ya. Satu juga tidak bisa rasio 1 nggak konvergen juga. Jadi kurang dari 1 nih yang ini. Ya, kurang dari 1 menggunakan A per 1 min R. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Ini adalah barisan desimal yang bisa dituliskan menjadi ini apa pecahan berulang. Berulangnya tak hingga, yaitu 51/100. Artinya 0,51 yang ini nih. 51/100 ya. Kemudian 51/10.000 maksudnya adalah yang ini. 0,0051. Nah, pecahan desimal berulang bisa ditulis dalam bentuk pecahan berulang seperti ini. Kemudian ini artinya adalah deret tak hingga begitu. Deret tak hingga dengan eh, apa rasio ya tadi. Rasionya kita lihat di sini kurang dari 1. Berapa rasionya? Ya ini ya. Yaitu 1/100.
Ya. Nah, sehingga digunakan tadi untuk menghitungnya S sama dengan A-nya 51/100, 1 min R. Ini rasionya, didapatkanlah hasilnya 17/33. Nah, itu adalah teknik, salah satu teknik untuk mendapatkan penjumlahan daripada bilangan atau deret tak hingga, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ada 2 contoh. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke ini ya, tes konvergensi. Ya, tes konvergensi. Oke, kita perhatikan baik-baik ini kalimatnya. Tes konvergensi jika series itu adalah deret ya, ditandai dengan sigma. Series itu deret. Jika deret daripada AN konvergen, maka limitnya adalah 0. Jadi kalau limit AN adalah 0. Nah, di sini bicaranya adalah deret, ya. Konsekuensinya adalah barisan, ya, karena di sini nggak ada sigma atau nggak ada series ya. Nah, di sini adalah barisan. Kalau tadi saya sudah jelaskan di awal beda antara barisan dan deret. Deret itu dijumlahkan, barisan itu hanya di apa istilahnya itu ditata doang tanpa dijumlahkan ya. 1, 2, 4 begitu. Nah, deret 1 tambah 2 tambah 4. Jadi kalau deretnya konvergen, maka pasti barisannya limitnya sama dengan 0, begitu ya. Nah, berlaku sebaliknya, kalau barisannya tidak sama dengan 0 limitnya, maka dia divergen. Divergen itu adalah deretnya. Ini series atau deretnya yang ini. Nah, jadi ditulisnya kalau deretnya konvergen, maka barisannya juga konvergen ke 0 ya. Ini konvergen ke 0 artinya. Ya, barisan. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Berikut ini adalah deret ya. Dari mana tahunya deret? Dari tanda ini, series sigma. Nah, ini deret. Nah, barisannya mana? Yang namanya barisan yang ini ya. Ya, tanpa deretnya ini namanya barisan. Tanpa sigma-nya. Nah, tunjukkan bahwa berikut ini divergen. Ya, sesuai dengan teorema di atas. Menunjukkan deret disebut divergen ya dengan cara menunjukkan barisannya tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini dia. Kalau dia sama dengan 0 barisannya, maka sigma deretnya konvergen. Yang ditanya di sekarang apa? Tunjukkan bahwa dia divergen. Berarti kalau ini divergen, deretnya divergen, barisannya tidak sama dengan 0. Ya, yang ini nih. Tidak sama dengan 0. Itu. Nah, ada pertanyaan dulu untuk ini? Bisa dipahami? Untuk teorema tes divergensi. Halo? Suara saya masih ya. Bisa, Pak. Ya. Nah, jadi sekarang untuk mengetahui konvergensi deret, kita harus mengetahui konvergensi barisan. Konvergensi barisan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nilainya sama dengan 0, sama dengan suatu bilangan, sama dengan tak hingga. Ya, 3 itu, plus minus tak hingga. Sekarang pertanyaannya, barisan tersebut, barisan ini, barisan ya, bukan deret. Barisannya konvergen ke berapa nilainya?
Silakan. Nih. Barisannya konvergen ke berapa? Silakan, ada yang coba jawab. Selma, silakan, Selma. Barisan tersebut konvergen ke berapa, Selma? 3. Silakan, 3. Barisan tersebut konvergen ke berapa? N pangkat 3 per 3 N pangkat 3 tambah 2 N kuadrat. Sabrina, Najwa, Ugi, ayo Andani. Yuk. Dini Septiana, Najwa, Nida, Sri. Nah, dipanggil semua, nggak ada yang jawab, nggak ada yang 1 mana? per 3. 1/3. 1/3. Ya, putus terus ya. Ini dari saya kayak nggak tahu nih kenapa. Nah, kecuali deret harmonik ya. Nah, deret harmonik yang bentuknya adalah 1/n, yaitu 1 tambah setengah, 1/3, dan seterusnya. Ini barisannya, yaitu barisannya 1/n. Kalau diambil limitnya sama dengan 0, nah ini dia konvergen ke 0. Konvergen ke 0, nah harusnya adalah deretnya itu harusnya konvergen. Ya, ternyata deretnya adalah divergen. Gitu. Khusus untuk deret harmonik ya. Khusus untuk deret harmonik. Yaitu pengecualian. Oke. Kemudian untuk
ini linearity daripada deret konvergen. Kalau dua deret, kalau deret yang satu dulu ya. Kalau deret suatu deret konvergen kemudian dikali dengan suatu bilangan apa namanya itu koefisien ya, maka deret tersebut tetap konvergen ya. Nah, jadi kalau ini konvergen dikali suatu bilangan, dia tetap konvergen itu. Nah, kemudian ada satu deret konvergen ya, yang ini eh, yang ini satu deret konvergen, deret lainnya konvergen, dijumlahkan juga dia tetap konvergen, begitu ya. Nah, ini adalah teorema B terkait dengan linearity daripada deret konvergensi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, ya, yang ini aja, contoh 8. 3/1/8 pangkat K. Nah, ini adalah pertama kita cek dulu dia deret apa sih, deret geometri. Tahu dari geometri dari mana? Faktor rasio dari mana? Nah, ini namanya rasio karena pangkat K ya. Nah, pangkat 1, pangkat 2. Jadi suku kesekian. Suku pertama 1/8. Suku kedua 1/8 kali 2. Suku ketiga 1/8 pangkat 3 maksudnya. Nah, ini menunjukkan dia rasio dari geometri. Nah, rasio tadi cirinya adalah rasionya. Nah, rasio di sini adalah dalam kurung ini 1/8. Rasionya kurang dari 1. Sehingga deret ini ya, khusus yang ini tuh bisa kita kanannya juga ini konvergen. Maka penyembelahannya atau pengurangannya ya, keputus ya. Saya coba ganti ini dulu mungkin. Ganti internet ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Sebentar lagi aja kalau gitu. Eh, nah, tadi memastikan dia ini konvergen, kemudian ini juga konvergen, maka penyembelahannya adalah konvergen. Ya. Nah,
Berikutnya adalah teorema C, teorema ketiga, yaitu kalau suatu deret divergen, udah pasti perkaliannya juga divergen ya. Ini deretnya aja divergen, apalagi dikali gitu ya. Dikali dengan suatu bilangan, maka dia divergen juga. Saya rasa ini masih nyambung dengan teorema B tadi ya. Eh, Coba jawab ya. Pertanyaannya adalah apa ya, ada orangnya nggak sih? Nggak ada suaranya. Suaranya tadi nggak ada, Pak. Hmm. Suara saya. Iya, Pak, sekarang baru terdengar. Ya, Jadi hilang terus ada lagi gitu, Pak. oke. Ini mungkin settingan ini ya. Settingan. Oh ya, saya setnya sampai jam. Ya, silakan yang tadi eh, apa namanya? Eh, nah, Selma silakan. Yang ini sepertujuh pangkat K termasuk deret tersebut konvergen atau divergen? Ada jawabannya? Orangnya ada? Suara saya ada kan? Tidak ada. Pak, sebentar, Pak. Ya. Iga, nomor 2, Iga. Hmm, Iga, Sabrina. Sabrina, nomor 3. Pertanyaannya kan sederhana tadi. Konvergen atau divergen? Konvergennya kenapa? Divergennya kenapa? Berapa orang nih? Iga, Sabrina. Najwa. Ada suaranya, Najwa. Najwa, Dini, Septiana. Selma 1, 2, 3. Sabrina 3. Najwa 4, Dini 5. Ayu 6, Nida 7. Ahmad 8. Ugi ya, Ahmad Ugi 8. 8. Sri Cahyani 9. Dini 10. So, coba. Siapa yang mau ini? Mau duluan?
Silakan. Ugi, ada kemana yang lain? Anak-anak muda nih. Hari Sabtu masih pagi. Masih tidur bro, belum mas. Bapak izin menjawab nomor 9. Sembilan mana sih? Menurut saya nomor 9 itu masuk ke divergen. Karena hasilnya tak terhingga. Tak terhingga apanya barisannya? Yang nilai limitnya. Kalau limitnya benar tak terhingga, maka deretnya betul divergen ya. Saya juga belum tahu nih, karena faktor di sini faktorial. Ya, ya kalau yang khusus yang ini saya belum tahu. Ya, tapi kalau limitnya betul di sini tak hingga, maka ini divergen. Pokoknya kalau nilai limit di sini bukan 0, maka di sini divergen. Ya, ya, Sri. Bisa dicek ya Baik, Pak. limitnya. Ya kalau yang lain ini gampang ya. Nomor 1 nanti kalau udah ada yang jawab 1 baru bisa di kita ini. Bapak, Ya, Ayu mau jawab nomor 6. nomor 6 yuk. Kenapa? Karena Divergen atau? rasionya divergen. Ya, divergen Karena rasionya 9/8 itu lebih ya dari 1 betul. kok. Ya betul. Ya udah bisa dia. Jadi di sini rasio daripada barisannya daripada deretnya adalah 9/8, lebih dari 1. Jadi otomatis ini divergen. Ya. Terus yang lain Nomor 1, Pak. nomor 1 ya, Konvergen karena karena nilai mutlaknya itu 1/7 lebih kecil apa? dari 1. Nilainya Apa? 1/7 karena lebih kecil Ya, dari 1. ya betul. Rasionya 1/7 yang ini ya. Ya. Lebih kecil dari 1, betul. Yang lainnya silakan. Ugi, bagian nomor berapa Ugi? Ugi mana sih Ugi nih? Nah, ya karena lama. Ayo, masih ada nggak? Kalau nggak, dijawab semua sekalian di. Ya, ada lagi yang jawab? Ya, kalau nggak ada, langsung jawab aja ya. Nanti jangan bilang soalnya sulit, nah, gitu, macam. Tapi nggak di kelas nggak merhatiin berarti. Oke, ini ada lagi yang mau jawab? Nggak ada ya? Ya udah. Ini Bapak. nomor 2 ya. Ada. Siapa? Dini Apriliana. Nomor berapa tadi? 1, 2. Nomor 10, Pak. Oh, nomor 10. Gimana nomor 10? Nomor 10 itu konvergen karena jumlah tak hingganya menuju nilai itu. Nilai Yang apa? nilai yang nggak tak hingga 3/2. 3/2. Ini menuju 3/2. Ya. Iya. Jadi ini coba perhatikan ya. Nomor 10 ini kita gunakan tadi teorema yang kedua ini, bukan yang C ya. Teorema yang nah yang ini ya, tes konvergensi. Apa katanya? Kalau deret tersebut konvergen, maka barisannya berapa? 0 ya. Barisannya 0, si limitnya itu. Berarti kalau bukan 0, dia divergen. Begitu ya.
Nah, sekarang kita perhatikan nomor 10 tadi. Nomor 10, nah ini kan deret. Deret itu kita ambil barisannya. Mana barisannya ini? Ini kita hapus dulu istilahnya. Nah, sekarang kita lihat fungsi tersebut di atas pangkat berapa K-nya itu? Pangkat 0 ya. Nggak ada K ya. Di bawahnya pangkat berapa K-nya? Pangkat 2 ya. Sehingga limit di sini pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah. Limit di sini adalah limitnya 0. Karena limitnya 0, maka deretnya adalah konvergen. Konvergennya betul tadi. Ya. Tapi limit barisan di sini limitnya 0. Nah, tadi oleh Dini dapatnya apa tadi? Limitnya, limit barisannya. Ya, 3/2. Dari mana tuh 3/2? Kalau saya lihat dari sini limitnya adalah 0 ya. Limit ini tuh. Ya, coba kalau ditulis ulang coba 2 per K kuadrat tambah 2K tuh. Limit. Ya, kita coba pakai ini ya, limitnya doang ya. Coba nih. Limit tak hingga. Betul nggak? Limit tak hingga, bukan nilai limitnya ya. Tak hingga tuh. Limit tak hingganya adalah 0 ya. 2 per K kuadrat tambah 2K. Jadi ini pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah. Kalau barisan itu seperti saya katakan cuma 3, dia bilangan. Bilangan kalau pangkatnya atas dan bawah sama. Maka dia bilangan. Kalau atasnya lebih kecil daripada yang di bawah, maka 0. Atasnya lebih besar daripada yang di bawah, dia plus minus tak hingga. Nah, di sini jelas bahwa pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah. Kita visualisasikan dengan angka 2 dibagi 1 juta begitu. Kan bilangannya kecil sekali, maka 0 begitu. Kalau bilangan di atas yang besar 1 juta dibagi 2, ya berarti tak hingga. Nah, itu kita visualisasi dengan angka gitu, ya. Nah, bisa ya? Ini ya. Jadi di sini adalah kita bisa lihat dari pangkat tadi. Kemudian yang 9 tadi dari jawab. Kemudian nomor 8, 3 per K sama. 3 per K ini lihat dulu. Tadi pangkat di atas, K-nya pangkat 0, di sini pangkat 1, berarti 1/K kan dia. Ya. Nah, maka dia adalah limitnya sama dengan 0. Sama dengan 0, maka ini adalah konvergen, ya. Nah, itu. Bapak Tapi ya, mau jawab yang nomor 5. nomor berapa? 5. Nah, nomor 5 gimana? Nomor 5 tuh divergen, Pak. Karena udah kelihatan Divergen. dari Ya, dari karena Pak-nya itu. dari Jadi 1. limitnya Yang berapa? limitnya tak hingga. Limit barisannya berapa nih? 1/1. Ya, 1/1 berarti limit barisannya adalah 1. Iya. Tuh. Karena limit barisannya 1, maka deretnya divergen. Jadi hanya limit barisan yang nilainya sama dengan 0, baru deretnya konvergen. Nah, contohnya ini nih. Ini limitnya sama dengan 0. Kan yang di bawah lebih besar ya. Pangkatnya daripada yang kecil. Ini juga sama.
maka ini konvergen. Ya. Tapi sebentar, saya coba cek apa dia deret harmonik atau bukan. Tadi khusus harmonik tapi ya. Harmonik itu ini ya, deret harmonik. Nah, ini deret harmonik ternyata memastikan khusus deret harmonik ternyata di sini ya, harmonik seper n. Harmonik itu ternyata di per gen ya. Nah, ini khusus deret harmonik. Berarti kalau seper n khusus seper n ya di per gen. Tadi saya ini ya. Kalau salah satunya divergen, ini seper n ya, seper k sama. Nah, jadi divergen, udah pasti ini langsung divergen semua ya. Nah, kalau ini tadi konvergen, barisannya adalah konvergen, tapi konvergennya ke berapa? Ke 1 atau ke 0? Ke 1, berarti divergen. Kalau konvergennya ke 0, berarti ini konvergen. Kalau ini ke 1, divergen. Begitu ya. Nah, ini seperempat rasionya. Nomor 3, seperempat kurang dari sama dengan 1. Nilai mutlak ya. Ini juga min 1/5 kurang dari 1. Kurang dari 1 nilai mutlak ya. Jadi kurang dari 1 nilai mutlak, maksudnya plus minus tetap nggak masalah. Yang penting kurang dari 1 nilai mutlak. Seperempat kurang dari 1, min 1/5 juga kurang dari 1 nilai mutlak. Kurang dari 1 nilai mutlak maksudnya dari negatif 1 sampai 1 ya maksudnya. Ini dua-duanya konvergen, maka ini konvergen. Ini juga konvergen, setengah, 1/7 konvergen, ini juga konvergen. Ini satu barisannya konvergen ke 1, ini jadinya divergen. 9/8 divergen, karena rasionya lebih dari 1. Yang nomor 7, seper K, tadi deret harmonik, seper N ya. Ininya divergen, walaupun ini konvergen, ini jadinya divergen. Ya. Itu 3/K sama 3/K tadi adalah deret harmonik, seperkanya deret harmonik, yaitu dia divergen ya. Kita cek aja ya, kalibrasi, namanya kalibrasi, apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Nah, divergen ya. Jadi seperkanya yang divergen itu. Kan enak kalau kita ini apa sudah paham dasarnya, ini menjadi alat bantu begitu ya, bukan sebaliknya. Jadi karena teknologi ini memang alat bantu. Kadang-kala kita memang ya manfaatkan, tapi salah memanfaatkan. Kebanyakan kita nggak paham karena semua udah dikerjakan. Ya, artinya kita berbicara panjang lebar teknologi tinggi, tapi kenyataannya nggak ada. Itulah sebenarnya ciri bangsa kita itu. Ya, lihat teknologi tinggi segala macam. Coba perhatikan di sekitar kita. Mobil ada nggak yang dibuat oleh ahli kita? Eh, apa namanya, kulkas, ini TV, apa segala macam ya, pesawat, ya. Tapi banyak para ahli kita itu banyak hebat-hebat, iya. Tapi ada nggak itu? Jadi kalau kita lihat teknologinya real yang dibuat oleh bangsa kita. Jadi kadangkala itu menjadi ini kita ya, penyemangat lah gitu. Kita sebenarnya lebih hebat besar iya, teknologi yang kita buat oleh bangsa kita sebagai kebanggaannya nggak ada. Motor listrik udah dibuat beberapa tahun yang lalu, waktu saya kuliah tuh ITS, mobil listrik Pak Dahlan Iskan udah merancang, dimatikan ya. Pesawat Pak Habibie ya, PTDI dihancurkan ya gitu, dan seterusnya. Nah, ya kadang kita nggak boleh terpaku dengan apa yang kita pelajari, tapi kita bisa mengikuti, bahkan mendukung ya, bahwa kita suatu saat jadi aset bangsa ya, kita
mendukung dengan pengetahuan, dengan ilmu kita dan opini yang terbaik gitu. Nah, gitu ya. Berikutnya tadi ini nomor 8 sudah, yang ini juga kita cek aja ya. Karena yang ini yang nomor 9 ya yang agak sulit ya kalau menurut saya. Apakah konvergen? Ya, ya ini soal penutup ya soal ini tuh. Nah, jadi ini agak panjang sebenarnya karena itu saya nggak ngerti kenapa soal ini masuk di sini. Karena hasil uji rasio lebih dari 1 bahkan tak hingga maka ya ini di apa namanya divergen ya. Divergen dikarenakan rasionya uji rasio tuh ini nggak dijelasin di sini ya. Ini saya paham nih. Uji rasio itu uji kalau dia dimasukkan suku setelahnya K+1 dibagi dengan suku sebelumnya. Hasilnya adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka dia divergen. Ya. Nah ini namanya uji rasio. Tapi di ini kita nggak ada uji rasio ya. Tapi ya jelas menunjukkan dia divergen. Tadi kalau menggunakan model limit tadi harusnya limit di sini limit tak hingga ya betul. Kalau limit tak hingga di bawahnya bisa 0, tapi di atasnya jauh lebih besar, betul ya. Nah, ini limitnya yang dihitung. Oke, kita lewatkan yang tadi. Nah, kemudian yang 10 tadi pangkatnya yang 10 ini harusnya ya tadi udah kejawab yang 10 tadi adalah pangkat di bawah lebih besar daripada pangkat di atas dan limitnya sama dengan 0. Nah, limit sama dengan 0 menjamin dia deret tersebut konvergen. Itu saja barangkali untuk perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan sebagai penutup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tiga, 6, 9. Tidak ada pertanyaan? Ya. Nah, udah online nggak? Tidak, Pak. Nggak ada, ya udah. Saya absen aja kalau nggak ada ya. Yang nggak hadir. Hari kuliah kita tanggal berapa kemarin ya? Hari Kamis ya? Kamis. Iya, Pak, hari Kamis. Hmm. Hari Kamis itu boleh. Iya. Melvin nggak ada ya? Tadi nggak ada ya. Ahmad Afif kemana? Sering nggak kelihatan.